Ada pepatah menyebutkan bagaikan air di daun talas, ya, tidak berbekas. Jadi kita ini tidak ingin dong puasa kita ini hanya memindahkan makan dan minum kita. Yang biasa sarapan pagi jadi sahur, yang tadinya makan siang menjadi berbuka, ya, menjadi malam hari. Tentu bukan ini yang menjadi prioritas bagi seorang muslim, ya, bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Al-Faqir kesempatan kali ini kembali bisa menyampaikan perkara-perkara yang bisa menyebabkan amalan puasa kita sia-sia. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua adalah hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Nah ini kalau yang membatalkan puasa mungkin sahabat Sultan sudah mengetahuinya, ya. Makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tetapi tidak sedikit orang yang faham bahwa pahala puasa itu juga bisa berguguran. Karena apa? Nah, ini entah mitos atau fakta, ya. Katanya tidur ketika puasa itu berpahala, ya, berkah, ya. Ya, tanpa bermaksud menafikan, tentu kita tahu istirahat kita ataupun apapun itu tidak boleh berlebihan, ya. Jadi kalau tidur, ya ada istilah, ya, di Sunda nih, ya. Nah, yang enak itu tidur setelah subuh, ya. Kemudian setelah duha, ya. Setelah duha. Kemudian setelah zuhur katanya, ya. Lalu setelah asar. Eta mah sapanjang na meureun sarenya ai begitu mah. Jadi sepanjangnya tidur. Ini jadi salah kalau begini, ya. Jadi mestinya memang sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan persembahan terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah, ya, yang telah menjadikan kita, yang telah menjadikan kematian, kemudian menjadikan kehidupan untuk menjadikan siapa, ya, yang amalnya terbaik. Nah ini barangkali kalau kita mau fokus ke amal terbaik, nah Ramadan ini mestinya kita memilah amalan-amalan terbaik. Dan tidur bukan amalan terbaik, ya sahabat Sultan yang Allah muliakan. Tidur bukan amalan terbaik. Kita memang butuh tidur. Tapi kalau tidur kita kebanyakan, ya akhirnya sayang dengan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita. Mestinya dipenuhi dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, ya, sifatnya dianjurkan oleh baginda Rasul
tadarus ya, membaca Quran, ikut taklim, ikut pengajian gitu ya. Banyak berzikir, banyak beristighfar dan seterusnya. Nah, ada juga di antara kita ini ya. Ini biasanya di kaum hawa nih, kaum emak-emak ya. Kalau lagi santai-santai itu kumpul ya. Ini bukan fitnah nih ya, emak-emak mohon maaf ini ya. Ini sekedar contoh saja ya. Kadang-kadang bapak-bapak juga begitu sih sebetulnya ya. Ketika sudah kumpul, mereka ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya adalah gosip ya, ghibah. Nah, ini mestinya tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan ya. Di luar bulan Ramadan haram. Nah, di dalam bulan Ramadan juga haram ya. Nah, ruginya lagi di bulan Ramadan ini mengurangi pahala puasa ya. Mengurangi pahala puasa ini adalah satu kerugian ya. Ada pepatah menyebutkan bagaikan air di daun talas ya, tidak berbekas. Jadi kita ini tidak ingin dong puasa kita ini hanya memindahkan makan dan minum kita. Yang biasa sarapan pagi jadi sahur, yang tadinya makan siang menjadi berbuka ya, menjadi malam hari. Tentu bukan ini yang menjadi prioritas bagi seorang muslim ya, bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi tentu yang lebih parah dari itu. Kalau tadi ghibah itu kan ngomong kejelekan orang lain, tetapi fakta nyata itu. Ini kalau lebih dari itu fitnah misalnya, nah ini justru lebih dahsyat lagi ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dosanya lebih besar daripada membunuh ya. Kalau ghibah tadi juga sudah disindir ya. Di dalam Al-Qur'an itu pertanyaan ayyuhibba ayyakula lahma akhihi maita. Sudikah kiranya, sukakah Anda ya memakan daging bangkai saudara Anda sendiri. Nah ini jadi harus dihindari. Itu barangkali jamaah sahabat Sultan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini bisa menggugurkan ya, paling enggak membatalkan ya pahala puasa kita. Ya, setidaknya mengurangi pahala puasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga ibadah Ramadan kita tahun ini lebih bermakna dan kita semua bisa menggapai takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan program Mendadak Ngaji di Sultan Channel. Semoga video ini dapat menambah ilmu keislaman sahabat Sultan.